Hai Chandras Bordes, pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang kalau kamu sulit cari mentor, coba kamu lakukan ini ya. Jadi ini pertanyaan yang masuk dari Agung ya, dia memberikan komen di salah satu episode podcast ya, tepatnya di podcast 706. Jadi di podcast itu saya sharing kalau kita mau cepat untuk sukses, kita perlu punya mentor ya. Jadi ketika kita punya mentor, kita bisa ditunjukkan jalannya harus lewat mana nih untuk bisa mencapainya. Terus dia bilang, nah dia komen, yang susah gimana cari pemandunya, atau yang susah adalah gimana cari mentornya. Nah, saya paham di sudut uh, Agung ya, yang merasa agak kesulitan untuk mencari mentor. Dan karena memang tidak semua orang yang kita approach itu pasti mau menjadi mentor kita. Ibaratnya ya kayak jualan aja gitu ya. Kalau kita jualan kan kita nggak mungkin semua orang yang kita tawarkan itu mau membeli produk kita ataupun jasa kita, kan nggak gitu. Pasti hanya beberapa aja gitu, hanya sekian persen. Begitupun juga ketika kita mau mencari mentor. Ketika kita mencari mentor, kita tidak bisa setiap orang yang saya misalnya minta jadi mentor, itu pasti dia mau. Tentu enggak, karena pasti mereka juga punya kesibukan, mereka punya fokus tertentu yang harus mereka selesaikan ya. Dan juga kalau misalnya mencari mentor itu sangatlah mudah dan pasti mendapatkan pasti semua orang gampang gitu untuk sukses ya. Tapi kan memang sukses tidak untuk semua orang, hanya untuk orang-orang yang benar-benar berkomitmen gitu ya. Jadi mencari mentor tuh tidak gampang, tapi bisa gitu ya. Kembali lagi bagaimana ke cara kita untuk approach. Nah, prinsip yang pertama yang mungkin bisa bikin kamu jauh lebih strong dan optimis ketika mencari mentor adalah kamu harus punya beberapa list nama mentor. Jangan cuma berpaku pada satu orang aja. Karena kalau kamu cuma berpaku pada satu orang aja, nanti kamu akan menjadi jatuhnya itu kayak ngarep gitu. Kayak ibaratnya kamu punya gebetan gitu, gebetannya cuma satu, jadi kamu berharapnya ke dia gitu. Jadi benar-benar needy gitu. Tapi kalau kamu misalnya contoh punya gebetan dan mungkin gebetanmu ada beberapa, lalu misalnya ketika kamu lagi chat sama gebetanmu yang pertama tapi dia nggak balas, ya kamu santai aja karena masih ada gebetan lain misalnya. Nah tapi kurang lebih prinsipnya sama. Ketika kamu mau punya mentor, kamu perlu punya beberapa list gitu. Karena belum tentu semua orang itu mau menjadi mentor kamu. Ya, saya juga pernah uh, nge-DM gitu beberapa orang, lebih dari satu orang. Itu saya chat gitu gimana caranya jadi mentor misalnya. Saya udah appreciate, terus saya mau traktir makan apa segala macam. Beberapa juga nggak ngerespon gitu, cuma ngerit aja tapi nggak ngebalas apa-apa. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Kita fokus sama mentor yang lain. Tapi yang paling penting adalah yang pertama, sebelum kamu ask atau kamu minta dia jadi mentor, yang pertama prinsipnya kamu harus kasih dulu, kamu give dulu. Kamu give dulu, kamu memberi dulu kebutuhan dia apa, kamu berkoneksi dulu dengan dia, baru kamu bisa dapetin yang kamu mau gitu. Ya. Jadi contoh misalnya, dulu ketika saya mau punya mentor di karir saya, eh, awalnya saya mau eh, punya mentor salah satu trainer top di Indonesia. Ya, saya mau dimentorin oleh beliau, tapi karena beliau sangat sibuk, banyak banget kerjaannya, banyak banget bisnisnya, akhirnya saya nggak bisa dimentorin oleh beliau. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Saya cari lagi trainernya beliau yang udah sukses siapa. Halo semuanya. Saya deketin, saya bikin dia win dulu gitu. Ya, saya bantu dia dulu di training, saya bantu dia dulu ketika dia punya program-program, sampai akhirnya dalam hidup itu ada yang namanya resiprokrasi. Ya, resiprokrasi itu adalah hukum timbal balik.
ketika kita memberi sesuatu ke orang lain cenderung mau memberikan itu kepada kita. Nah, akhirnya ketika saya udah bantu, saya udah support, akhirnya saya balik support juga ketika saya mau berhasil di dunia training. Itu cara yang pertama gitu, cara yang tidak pakai uang. Tapi kalau kamu pakai uang, kamu bisa juga kayak misalnya beberapa orang itu punya program mentorship one on one gitu. Sama kamu, dia akan ngebantu kamu, ngebimbing kamu, nah itu kamu bisa ambil. Tapi kalau kamu misalnya budgetnya belum ada, ya kamu pakai cara yang gratisan aja. Yang mana kamu bangun relasi sama dia, buat mereka win dulu, bantu kebutuhannya dia dulu, baru kamu dibantu. Ya. Dan prinsip-prinsip ini yang saya pakai juga untuk saya bisa mendekatkan diri saya ke beberapa mentor saya, kayak gitu. Orang-orang yang jauh lebih sukses dibandingkan saya gitu. Ketika dia ngeluarin sebuah produk, waktu itu saya pernah beli, kayak dia jual ebook, saya beli ebooknya. Terus ketika ada yang waktu itu dia mau launching buku, saya bantu launching bukunya, saya bikinin webinar untuk bisa share ke pendengar podcast, dan juga bukunya makin banyak dikenal dan banyak dibeli oleh orang. Nah, jadi prinsipnya adalah pertama, kita itu nggak boleh hitung-hitungan dulu gitu. Kita harus bantu dulu setulus hati, baru nanti kamu akan mendapatkan buahnya gitu. Tapi kalau dari awal kamu udah minta-minta, pasti mostly orang juga akan ilfeel gitu. Ya kayak ibaratnya kamu misalnya kalau ada orang yang tiba-tiba minta bantuan kamu gitu, minta sesuatu dari kamu, minta waktu kamu, pasti ada perasaan, ini siapa sih? Kayak gitu. Kayak ada perasaan enggan gitu. Tapi kalau orangnya udah pernah bantu kamu, udah support kamu, kalau kamu diminta bantuan, pasti kamu akan dengan senang hati untuk ngebantu gitu. Ya. Jadi prinsipnya itu bikin mereka win dulu, dan tadi ya, jangan bergantung pada satu atau dua orang. Kalau bisa kamu punya beberapa list mentor, sehingga kalau satu orang say no, masih ada orang lain yang say yes. Dan kamu tidak ngarep pada satu orang aja. Oke? Oke, mungkin itu sharing dari saya. Dan mungkin saya juga mau ngasih info, mungkin episode ini publishnya cukup lama dibandingkan episode-episode sebelumnya ya. Mungkin saya ada semacam break ataupun hiatus gitu ya. Break sementara kurang lebih 2 mingguan. Kalau nggak salah terakhir saya publish podcast tuh 11 Agustus. Ada beberapa hal yang saya harus fokuskan, kayak dari kesehatan gitu ya. Terus juga dari pekerjaan yang ada beberapa yang memerlukan ekstra fokus dari saya. Dan ada beberapa project yang harus saya selesaikan, sehingga saya sempat break untuk bikin podcast. Tapi saya juga tetap appreciate ya buat kamu growmate yang tetap terus dengerin episode podcast pengembangan diri, karena saya lihat di data juga cukup banyak orang yang masih terus dengerin. Saya appreciate dengan itu, dan ya saya juga senang kalau podcast ini masih bisa terus memberikan impact positif buat teman-teman semua. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan yang mau dibahas di podcast, kamu bisa coba komen di episode ini. Nanti pertanyaan terpilih akan saya bahas di podcast. Oke, thank you semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.